Jadi ada rancangan Allah. Ada rancangan Allah. Dan rancangan itu namanya rancangan damai sejahtera. Tidak hanya membawa kita dari orang-orang yang tidak kenal damai, menurut Roma pasal 3, juga bukan hanya mengeluarkan kita dari situasi zaman akhir, yaitu orang-orang yang tidak mau damai, yang kedua, tapi membawa kita juga untuk sungguh-sungguh mengambil bagian, bahkan dapat menikmati satu suasana batin, ya, suasana batin yang penuh dengan kelegaan ketika kita mengetahui bahwa, ya, bahwa rancangan damai sejahtera Allah itu membawa kita melewati hal yang menakutkan setiap umat manusia. Dan yang paling menakutkan itu, saudara, sehingga kalau saudara lihat kenapa itu dibilang menakutkan, karena banyak orang seantero jagat itu berusaha supaya, ya, sebisa mungkin tuh, saudara, ya menunda waktu untuk menghadapi itu. Ya, makanya orang kalau lagi sakit itu pergi ke rumah sakit supaya dia bisa sembuh, supaya dia jangan mati. Ya, punya uang supaya ini, saudara. Menghindari bagaimana supaya dia dapat dengan layak, dengan fasilitas-fasilitas, ya, supaya apa? Supaya dia terhindar dari yang namanya mortalitas, mati. Mortalitas, ya, kematian. Bagaimana supaya dia luput dari itu? Itu, ya, orang selalu ingin, ya, karena orang takut menghadapi itu, ya, orang takut menghadapi keadaan itu. Dan Tuhan mau kata, Yesus di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, sang kebenaran itu menyampaikan kepada kita, ya, bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ini rancangan damai sejahtera ini itu adalah yang dia terima dari Bapa. Ini adalah rancangan Allah sendiri. Ya, supaya kita benar-benar mengambil bagian, ya, dan menikmati nih, ya, keadaan itu. Bahwa ada satu dimensi, ada satu ujung dari kehidupan ini, ketika dunia ini bagi kita itu selesai. Apakah itu kita yang dahulu pergi, atau kemudian satu hari nanti dunia ini memang akan selesai. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat. Kita semua yang ada di Zoom ini, ya, akan terpisah, ya, dari dunia yang fana ini. Ya. Yesus ingin, ya, supaya kebenaran mengenai ini kita juga kenal dan kita juga pahami, gitu, ya. Nah, itu kira-kira sebenarnya bagian terakhir dari rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera ini, ya. Dan kita juga, misalnya bukan kita nih, teman-teman, ya. Kita ada saudara, ya. Kita ada keluarga, atau kita ada orang dekat, gitu. Kita tidak akan larut dan kemudian apa? Ya, tenggelam di dalam duka cita, tidak. Tetapi karena sang kebenaran itu memberikan kita kebenaran yang dapat memerdekakan kita, maka kita dapat apa? Ya, kita dapat mengambil bagian di dalam sukacita. Gitu, ya. Yohanes 16, kan? Kamu akan berduka cita, katanya. Gitu. Kamu akan berduka cita. Tapi katanya sukacita itu kamu akan alami. Wah, jadi kita lihat di sini dimensinya bahwa Yesus membawa damai sejahtera ini di dalam keadaan-keadaan yang bagi manusia itu tak berdaya. Manusia tidak berdaya di situ. Ya, mari kita sedikit kembali refleksi melihat, gitu, ya, keadaan itu, saudara, ya. Keadaan itu menyeramkan, kan? Di Lukas 16, gitu, ya, digambarkan itu, ya, yaitu apa? Lazarus dan orang kaya itu, ya. Kalau kita perhatikan, ya,
kemarin di Lukas 16. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ini kita sering lihat ini ya. Orang mati dikubur. Sering ya? Dan sementara ia menderita dengan sengsara. Nah, saudara jadi dapat tahu di sini ya. Jadi kadang-kadang kan di tempat penguburan itu, kita pikir-pikir, jadi ini kemana ya orang ya? Di dalam sini, ditutup ya. Tapi saudara lihat nggak? Firman Tuhan dengan jelas bilang apa? Di alam maut. Jadi dia masuk ke alam maut. Ya. Alam maut itu digambarkan dengan keadaan yang sangat panas gitu. Ya. Saya tidak mau terlalu jauh ke situ ya. Kita nanti terdistrak dengan situasi itu. Keadaannya tidak nyaman. Ya. Gelap ya. Penuh dengan ulat ya. Ya. Terus kertakan gigi gitu. Saudara tahu kertakan gigi kan? Pernah dengar orang tidur tuh kertakan gigi. Gitu, ya. Jadi orang nahan sakit gitu. Sampai tahan sakit sampai ya tuh. Itu kertakan gigi. Kenapa disebut tuh? Di mana ada kertakan gigi. Tahu nggak kenapa itu? Coba orang kalau nahan sakit. Nah itu. Jadi korelasinya dengan orang nahan sakit. Ini kertakan gigi tuh. Pernah sakit gigi? Saya nggak pernah sih. Ya. Pernah kertakan gigi. Jadi nahan sakit. Gelap, katanya ulat tidak mati di situ. Oh. Ya. Nah, itu kan ditakutin orang. Malam ini, saudara, saya ulangi pemberitaan firman itu bahwa itu tidak nyaman kan? Nah, sementara apa? Rancangan damai sejahtera Allah itu membawa kita ke satu tempat nyaman, ya. Firdaus, ya. Dan yang menarik di sini ya, teman-teman ya. Tempat nyaman ini ya, buat saya yang menarik di sini itu adalah saudara kalau lihat tempat nyaman ini itu ya, sebelum sampai ke tempat nyaman ini itu kan orang juga bertanya-tanya ya. Rupanya sampai ke tempat nyaman ini itu kita dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Dibawa malaikat-malaikat ke tempat nyaman, the blossom of Abraham. Nah, itu tempat nyaman, pangkuan, makanya namanya pangkuan. Saudara pasti tahu itu adalah satu ilustrasi bahwa pangkuan itu nyaman. Karena kebayang dong kalau setiap orang yang mati dibawa malaikat di pangkuannya Abraham. Om Abraham, aduh capek kan? Nah, terbatas. Kecuali Om Abraham sebesar apa kan gitu. Ya. Nah, jadi itu tempat nyaman. Itu penting. Ya, coba aja saudara. Kita nggak kemana-mana dulu malam hari ini. Saya ingin mempertajam setiap. Jadi tahu nggak? Ada apa? Ada rancangan damai sejahtera apa di dalam berita-berita kebenaran ini? Setiap kebenaran ini itu bisa menyatu dengan pikiran. Tertulis dalam pikiran saya dan saudara. Bahwa, waduh, ada ya tempat nyaman, yaitu pangkuan Abraham. Terus ada alam maut. Orang itu lalu orang itu mati dan dikubur, ya, dan masuk ke dalam alam maut. Siapa yang mau ke alam maut? Boleh angkat tangan. Semua juga boleh.
Gak mau. Orang nggak ada yang mau ke alam maut. Ya, siapa yang mau coba-coba? Nggak bisa. Nggak bisa balik. Katanya ada jarak yang terbentang. Saudara jangan bilang nggak apa-apa, transit dulu terus nanti lanjut. Emang penerbangan? Ya kan? Nah, ini penting kan? Coba. Siapa yang mau? Siapa yang tahu kapan mati? Nggak tahu. Tiba-tiba mati, pilihan cuma ada dua. Kita jadi tahu, saudara, menarik ya. Kan mungkin, kita mati kemana ya? Oh, saudara hari ini sudah langsung bisa jawab. Jika ada orang, emang kamu mati kemana? Ke pangkuan Abraham. Oh, siapa itu Abraham? Gitu. Wow, nah siapa itu Abraham? Nanti cari tahu dong, baca itu ya. Siapa itu Abraham? PR ya. Siapa Abraham? Kok kita disuruh ke pangkuan Abraham? Itu. Ya, sederhana. Gitu. Nanti kamu mati kemana? Pangkuan Abraham. Ke surga mana? Coba cari ayatnya. Mati ke surga. Kalau mati ke pangkuan Abraham. Ulang ya. Harus jelas dulu. Matilah orang itu. Ya. Ini miskin karena Lazarus. Matilah orang itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jelas. Sangat jelas. Ya, jadi sekarang kita persiapannya jelas banget. Ya, oke? Gitu. Kita tidak ada di dalam apa ya? Kegamangan atau gamang ya. Nah, kita tidak ada di dalam kegamangan atau tahu tidak tahu gitu. Atau gagap atau setengah tahu atau bimbang gitu. Enggak gamang, enggak. Tapi apa? Teguh, yakin, jelas gitu. Oke? Nah, jadi kita mati ke pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham itu adalah salah satu kiasan bahwa apa? Bahwa itu adalah tempat nyaman. Emang ada tempat lain, Pak? Iya, tidak nyaman. Dan tidak nyaman itu artinya apa? Udah disebut sama Mira. Alam maut, betul. Ya, saya bisa lihat dari dia pemulut ngomong tuh. Alam maut. Nah, itu penting. Wah, saudara, ya, itu saja itu sudah kayak gini ya. Setelah kamu selesai dari sini kemana? Udah punya rencana, gitu ya. Misalnya ini, ya, Mira nih, selesai kuliah nanti kemana? Jangan sampai bilang balik ke Alor. Janganlah. Bisa aja sih ya, bisa ya. Untuk membangun Alor lebih maju lagi ya, bisa ya. Bisa ya. Ke Jakarta Pak katanya. Ke Jakarta juga boleh gitu. Atau ya bisa ya. Tapi yang ini nih, yang contohnya yang jelas ini kan, wah kehidupan rohani saya nih, kehidupan rohani saya ya. Kalau saya mati, saya tahu kemana ya. Itu pilihan cuma ada dua. Pilihan cuma ada dua. Gitu. Nah, ini adalah rancangan Allah. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bahwa kalau saudara meninggal atau mati, itu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Rencana kecelakaannya apa? Alam maut. Ke alam maut, kan? Itu. Itu saudara ya. Jadi kalau kita sekarang nih, baca Yeremia 29 ayat 11 ya. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Allah, mengenai kamu. Ya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wah, betul itu. Karena kalau saya mati, dijemput malaikat, dibawa malaikat. Artinya malaikat datang. Ya, tergantung nih teman-teman. Menarik nih, ya, menarik juga dibahas nih. Karena selama engkau ada di bumi ini, itu Allah menyertai engkau. Dan penyertaan Allah itu salah satunya malaikat-malaikatnya bersama dengan engkau.
ya, kepada Yosua, Yakub juga, ya, ada panglima bala tentara surga. Wah, nampak. Sampai dia bilang, siapa kau? Dia langsung bilang, tanggalkan kasutmu. Di tempat yang kau berdiri adalah tempat kudus. Ya, jadi bisa saja nih malaikat ini adalah malaikat yang sedang bersama-sama dengan saudara selama ini. Gitu loh Pak Daniel. Malaikatnya, nah malaikat itu ya, kalau kita mati, dia bawa kita ke pangkuan Abraham. Firdaus, tempat nyaman. Itu firman Tuhan. Ya. Wah, luar biasa menurut saya sih itu ya. Itu rancangan damai sejahtera Allah. Ya. Jangan pikir kemana-mana lagi, karena dia tidak punya dasar kebenaran. Ya. Gak punya dasar kebenarannya. Ini sungguh-sungguh punya dasar kebenaran. Ya. Kebayang nih saudara, ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Kebayang loh masalah mati loh. Gak pernah dikhotbahin pendeta saudara itu. Ya, ini penting sekali. Ya, orang harus tahu ketika mati dibawa malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang sedang jaga kau sekarang. Jaga kita sekarang. Nah, kalau bisa agak banyak ya. Supaya kita cepat sampai di tempat nyaman. Nggak tahu saya sampai ngomong begitu. Ya, tuh. Ya, soalnya malaikat nggak cuma satu. Ya, kalau satu jangan-jangan dia nggak kuat, kan? Malaikat. Kalau banyak malaikat, wah, cepat nyampe di sana. Jadi saya keingat Elia ya, dengan kereta berapi gitu. Saya kebayang satu hal lagi, saudara. Sering saya jelaskan bahwa kita ini ada di langit yang pertama ya, dan bumi pertama. Langit lapis pertama atau tingkat pertama ya. Itu adalah sekitar 600 km dari bumi ke atas. 600 km sampai batas atmosfer. Artinya apa? Gaya gravitasi masih ada. Sampai batas 600 km. 600 km jauh sekali ke atas. Jauh banget. Kalau nggak sama malaikat gimana? Tapi tahu nggak? Di langit tingkat kedua itu ada tentara-tentara langit. Dan itu adalah roh-roh kegelapan. Di situ ada penghulu setan. Penghulu setan loh, saudara. Salah satunya namanya Beelzebul. Kalau saudara baca, ya. Penghulu setan itu Beelzebul. Tapi ada penghulu malaikat, Michael juga penghulu malaikat. Coba cari nanti ya, penghulu malaikat Michael. Tapi penghulu setan Beelzebul adalah salah satu penghulu. Itu di situ, penghulu, penguasa, ya, pemerintah. Jadi harus ada yang bersama-sama dengan kita menembus itu. Waktu saya membayangkan Elisa pakai kereta api, kereta kuda berapi, lewatin tentara langit. Nah, saudara dan saya, karena apa? Karena Firdaus itu ada di langit tingkat ketiga. Nah, saya cerita ini apa? Untuk saudara dan saya tahu rancangan damai sejahtera Allah itu heboh, luar biasa, dahsyat, keren, dan ya benar-benar melampaui akal pikiran kita ya gitu. Ya, dia merancang itu, ya. Ya, makanya kita setelah ikut Kristus nggak bisa main-main lagi kan. Akhir perjalanan kita itu luar biasa kan. Wah, teman-teman, kalau cuma untuk makan besok, tahu nggak? Besoknya lapar lagi loh. Ya, saudara dapat hadiah nih ya. Hari Valentine bentar lagi. Setelah itu habis lagi. Ya, untung kalau dapat hadiah. Coba kalau nggak dapat hadiah, ya lebih enak nih menikmati firman seperti ini kan. Kalau dikasih hadiah, boneka besar, sebesar misalnya Miran dikasih yang sebesar Yuli, gitu, bonekanya. Terus buat apa? Ya 2 hari 3 hari bisa, tapi setelah itu diapain, ya kan? Itu, ya. Tapi kebenaran ini
bisa membuat kau senyum-senyum sendiri di sudut sementara cuci piring. Karena apa? Saking senangnya, wih, rupanya aku nggak sendiri nih, ada malaikat bersama aku. Tidakkah itu rancangan damai sejahtera buat engkau? Iya. Dan kalau aku mati, kalau gempa bumi ini, wah, 8 skala Richter, tidak apa-apa. Aku langsung dibawa malaikat, melewati runtuhan-runtuhan, menembus atap, menembus tingkat sekian, dan langsung ada di tempat yang nyaman. Luar biasa kan? Gitu. Oke, ya, itu ya. Jadi saudara dan saya ya akan menikmati yang namanya tempat yang nyaman itu, atau disebut Firdaus, ya, Firdaus, ya. Firdaus ini ada di tingkat ketiga langit atau tingkat ketiga surga. Ya. Nah, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi di alam maut itu dia nggak lagi duduk-duduk nunggu angkot atau nunggu oto, itu enggak, nunggu bis cepat, nunggu kapal cepat ke Alor atau ke Rote, enggak, saudara, ya. Dia lagi apa katanya? Ayo dibuka mic-nya. Apa katanya? Memandang ke atas. Enggak, dia menderita sengsara. Ini jelas nih. Menderita sengsara. Ini loh. Ini. Yang ini nyaman. Siapa yang pernah dipangku? Mungkin nggak tahu nyaman ini. Kan dipangku. Nih. Di pangkuan Abraham. Yang ini menderita sengsara. Ini nyaman, ini menderita sengsara. Gitu. Pilih mana? Jadi rancangan kecelakaan untuk orang-orang fasik adalah menderita sengsara di alam maut. Wah, itu. Rancangan damai sejahtera untuk orang-orang benar atau orang-orang kudus atau orang-orang yang arif bijaksana adalah tempat nyaman pangkuan Abraham. Oke? Nah, ya ini nih masih ditulis di sini ya. Dan nah ini yang ada yang menarik juga nih teman-teman, sampai saya memahami ini bukan pikiran saya. Nih ya, dengan hati-hati saudara membaca. Firman itu tidak pernah begitu saja. Nih saudara lihat. Di alam maut ia memandang ke atas. Atas itu mana? Coba saya ingin lihat orang atas. Ya atas kan. Di atas loh saudara, ya. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi dia memandang ke atas. Saya coba ilustrasi dulu. Tadi Firdaus ada di langit tingkat keberapa? Ketiga. Di tingkat kedua ada apa? Tentara langit. Tentara langit ya. Tentara langit kan. Tentara langit itu ada pemerintah, penghulu ya, penguasa, roh jahat, ya. Itu. Dan di situ kemungkinan besar tempat kegelapan. Nah, bayangkan kalau saudara bisa memiliki iman dan ini miliki, tapi ini yang saya miliki, jadi saya share dengan saudara. Jadi kelihatan bahwa itu yang namanya alam maut itu ada di situ ya. Karena dia lihat ke atas. Firdaus ada di tingkat ketiga. Makanya kalau kita bayangkan nih, ini langit pertama, tingkat pertama ini, itu tinggal bersatu nanti sama tingkat kedua. Menjadi Gehenna. Ya? Menjadi Gehenna. Menjadi apa? Neraka. Menjadi lautan api. Jadi lautan api. Wah, orang kalau jelasin, daripada dongeng, ini Alkitabiah. Wah, saya nggak rencana ini, tapi pasti Roh Kudus sedang membisikkan, menaruh dalam hati saya untuk cerita kepada saudara. Gunanya untuk apa? Dapat kredit saya? Enggak.
supaya saudara menikmati damai sejahtera dari Allah itu, bahwa sangat pasti kemana kita pulang. Jadi kalau begitu kita pikirin kemana kita pulang, jangan pikirin tempat yang kita akan tinggalkan sebentar lagi di bumi ini. Ya kan? Berdamailah dengan semua orang supaya kita pindah ke sana, kan gitu. Kalau tidak damai, musuhan, tinggal di sini. Ya kan? Itu saudara ya, dapat prophetic message-nya ya. Gitu ya. Berita-berita pengembalaannya saudara dapat ya. Bahwa semua kebenaran ini itu menuntun kita untuk benar-benar ya mengarah ke sana ya. Sampai di sana ya. Wah, ya dari satu ayat ini aja saudara kita bisa mendapat, wah ini saudara ya, ini cuma berapa menit? 10 menit. Ini kalau saudara dengar mungkin dengerin seminar akhir zaman di YouTube 15 seri tapi nggak dapat jawabannya juga. Menarik loh saudara. Wah, ya. Saudara mati di tingkat pertamanya langit di bumi ini 600 km di atas sampai 600 km jaraknya. Saudara langsung dibawa malaikat menembus langit kedua, tentara langit, sampai tingkat ketiga ketemu Firdaus. Tapi orang yang kaya ini, yang mati ini, yang ya orang fasik ini ceritanya saudara, itu dibawa ke alam maut. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, di mana itu? Kan pernah ada orang tanya saya juga, di mana alam maut? Kalau di mana neraka belum jadi. Neraka belum jadi. Surga belum selesai. Gitu. Ya, tapi sekarang lokasinya di mana? Ah, kita bisa tahu nih sekarang. Saudara ya. Gitu. Kita lihat kan alam maut. Oh, di situ alam maut. Ya. Dia melihat ke atas dan dia bisa lihat loh. Ya, kan di sini jelas. Dia bisa lihat Lazarus. Dia bisa lihat Abraham ngobrol. Tapi itu karena di alam roh loh saudara. Ya, jangan bayangkan sekarang, berarti sedekat ini ya. Enggak. Ya, jangan pikir, kalau bisa ngobrol dekat banget. Ini di alam roh ya. Di alam roh. Jadi hampir-hampir kita bisa tidak bisa kita gambarkan secara alam fisik gitu loh maksudnya ya. Nah, ya. Tapi secara di sini kelihatan. Jadi ada hal ya. Ini bukan perumpamaan loh. Ini Yesus langsung cerita mengenai kematian Abraham, kematian Lazarus dan kematian orang kaya ini. Ya, dia melihat ke atas, dia lihat. Ya, persis sekali dengan bayangan itu. Ya. Nah, ya sampai saya mikir begini nih. Saudara pernah pernah dengar nggak? Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Wah, dijelaskan itu ya. Ini menarik ya. Dia bisa menembus langit tingkat kedua. Tidak dapat dikuasai. Karena kalau dapat dikuasai, tinggal di situ sama orang kaya. Wah, nggak tahu nih ya. Tapi ini loh, tinggal di situ. Ya, kalau dia dibawa malaikat, dia tembus itu tingkat kedua dan sampai dia di Firdaus. Tidak mudah nggak? Tidak mudah pasti. Ya, wah luar biasa itu. Oke, teman-teman, yakinkan dirimu bahwa engkau bersama dengan malaikat-malaikat itu dan membawa saudara menembus tingkat kedua langit. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Kalau lihat di ayat berikutnya ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini kepada seorang penjahat yang di sebelah Yesus kan. Jadi kelihatan ya. Kenapa? Waktu itu Yesus mau kemana? Akan mati secara manusia. Dan kalau dia mati, kemana? Ya kan? Ya. Nah, ini ada yang menarik, saudara. Engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Jadi kelihatan sekali. Bahkan ya, malaikat-malaikat melayani Yesus. Ya, melayani Yesus. Jadi seluruh acara itu, saudara ya, dari Getsemani
Bahkan sampai dia bangkit di hari ketiga, semua malaikat, ada malaikat. Siapakah yang kau cari di sini? Ya, malaikat muncul. Ya, nah, Yesus mati artinya apa? Dia dibawa ke Firdaus dan sampai dia bilang, kau juga akan ada di Firdaus bersama. Nah, ya, kau juga akan ada di Firdaus bersama aku. Nah, baru ini ingat kata-kata ini. Terus dikatakan apa? Lalu Yesus turun ke dalam alam maut. Dari mana? Dari Pak Tadus, dari mana? Dari Firdaus. Wah, cerita ini jadi bisa jadi sinetron beneran. Dari Firdaus dia turun ke dalam alam maut. Untuk apa? Kasih tahu kepada siapa? Kepada orang. Nah, ini menarik nih saudara. Bukan hanya kasih tahu loh. Saudara tahu nggak? Itu saya lupa ayatnya di mana ya. Dia turun ke dalam, membawa tawanan-tawanan, melepaskan tawanan-tawanan. Untuk kemana? Keluar dari tingkat kedua langit, naik ke tingkat ketiga, masuk ke Firdaus. Wah, luar biasa. Amin. Udah baru jam 9:10. Wah, ini tidak saya rancang semua. Ya, untung malam hari ini ada, saudara ya. Saya kira karena ada malam hari ini, jadi saya bisa cerita ini loh, saudara. Saya juga belum tahu ini. Roh Kudus, wah ini luar biasa. Banyak sekali yang saling ini loh, saudara. Ya, dia turun ke dalam alam maut. Saudara, bayangannya di mana? Oh, dekat tingkat lain kedua, dia dari Firdaus. Kok bisa turun? Ya karena dia dari Firdaus. Sebelumnya dia ke Firdaus sama dengan orang jahat yang di sebelahnya. Kemudian dia turun membawa tawanan yang ada di situ. Jadi, saudara, sebelum Yesus nih ya, sebelum Yesus menyelesaikan karya di kayu salib itu, saudara, ya, sebelum dia menang, kapan kemenangan Yesus pertama? Ketika dia menyerahkan nyawanya. Itu kemenangan pertama. Dia tidak mempertahankan apa yang harusnya dia pertahankan. Nah, ya, itu. Ya. Dia turun ke dalam, dari Firdaus dia turun ke dalam kerajaan maut untuk membawa tawanan itu. Jadi sebelum Yesus saudara ya, mengalami kemenangan itu Abraham meninggal. Siapapun yang meninggal, orang-orang siapapun yang meninggal, itu ada di tingkat langit kedua itu, di alam maut juga. Tapi setelah itu dia turun ke dalam alam maut dan apa? Ya, ada orang yang menafsirkan bahwa dia di situ menginjili, gitu ya, orang mati, gitu ya. Tidak, saudara, dia datang di situ untuk apa? Mendeklarasikan akan kemenangannya dia itu di alam maut itu. Ya, ya, dia mendeklarasikan ya kemenangannya dia di alam maut itu. Ya, bahwa apa? Bahwa orang-orang ya yang mati di dalam Tuhan, mereka ini itu dibawa keluar dari situ, ya, dikeluar. Nah, sekarang ada yang menarik, Pak. Ada pertanyaan, ya apa? Duluan mana, ya? Yesus membawa Abraham ke Firdaus, karena kan Lazarus mati udah ke pangkuan Abraham. Ya, saudara bisa nanti jadi soal kuis, ya. Ya kan itu kan. Nah, Lazarus mati ke pangkuan Abraham. Ada di Firdaus. Bukannya Yesus yang bawa Abraham keluar dari alam maut naik ke Firdaus. Ya. Mana yang duluan, Pak? Ya. Karena Abraham mati waktu itu masih di alam maut. Nggak ada orang kan yang bisa lepas. Nggak bisa ada di dalam kerajaan maut. Tapi Lazarus mati udah di pangkuan Abraham di Firdaus. Ya. Nanti jadi soal, ya. Jawabannya hari Senin atau Selasa. Itu dari situ kita bisa sangat bergairah untuk mengenal hal-hal yang mengenai kehidupan yang akan datang, gitu ya. Itu lebih seru daripada ikutin Mami Carla, ya. Siapa? Oh, yang ketawa tahu. Oh, yang tidak ketawa. Oh, ketawa ini ketawa tahu. Ya. Itu gitu ya. Bagus itu, saudara ya. Nah, ya. Nah, jadi
mengenal itu saja, ya, mengenal itu, kebenaran itu, kita lihat bahwa, wah, rancangan damai sejahtera Allah itu, saudara bisa lihat nggak? Kalau saudara disuruh ceritain rancangan damai sejahtera Allah, membawa orang yang mau selesai dari dunia yang fana ini, untuk masuk ke dunia yang akan datang, luar biasa. Penjemputan disiapkan. Bahkan tempat untuk berlabuh disiapkan. Gitu. Semua VIP service. Layanan-layanan VIP. Iya, saudara pernah dibawa malaikat ke pasar? Atau kemana? Nggak ada, ke kampus. Ini dibawa malaikat. Dan ke pangkuan. Tuh, saudara tahu nggak? Kalau tidak, kemana? Ngeri kan? Udah tahu tadi. Ngelewatin dari langit tingkat pertama, melewatin langit tingkat kedua. Ya, kalau tidak sama malaikat, ya berhenti di situ. Dan kalau berhenti di situ, bukan nyaman, tapi apa? Menderita sengsara. Kata-katanya begitu, menderita sengsara. Emang ada orang yang menderita dan tidak sengsara? Nggak tahu saya. Yang jelas Alkitab bilang menderita sengsara. Jadi betapa bersuka citanya orang yang melihat, saya tidak menderita sengsara, tapi saya dibawa ke tempat yang nyaman. Kan luar biasa, ya. Dan kalau kita tahu gitu ya, bahwa wah, cerita itu begitu luar biasa, bahwa dari langit tingkat ketiga, Firdaus, itu Yesus turun ke alam maut untuk membebaskan tawanan orang yang ada di alam maut, keluar dari situ. Jadi luar biasa sekali rancangan damai sejahtera Allah itu, ya. Nah, saudara, itu kan di Firdaus kan, ya. Itu di Firdaus, ya. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi, ya? Kalau seandainya kita nih belum mati dan kemudian Yesus datang kembali. Nah, kita kan bahas kemarin itu, ya. Jadi ada dua kan, ini kalau saya mati dan Yesus belum datang, selesai ya ceritanya, ya. Kita kemana? Tahu, ya. Bagaimana susahnya untuk ke sana? Wah, jadi kayak gini nih, kita mau ke satu tempat, tapi kita harus melewati tempat yang sangat berbahaya, yang bisa membuat kita yang punya intensi atau keinginan untuk menahan kita. Kita dari tingkat pertama langit, harus ke tingkat ketiga, harus melewati tingkat kedua. Di mana di situ adalah alam maut. Ya. Di situ adalah tentara-tentara langit. Gitu. Ya. Oke. Nah, tapi kalau kemudian, saudara, kalau kemudian kita belum mati. Apa yang terjadi kalau kemudian dunia ini kiamat gitu, ya? Nah, kita sudah bahas itu, ya. Akan ada acara menyongsong Tuhan. Kenapa? Kenapa kita menyongsong Tuhan? Kenapa kita menyongsong Tuhan? Karena kita diangkat. Kita menyongsong Tuhan karena kita, apa Pak tadi? Karena Tuhan datang dalam awal. Itu gimana sih? Gitu kan sederhana kan? Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga, kan kita menyongsong gitu. Masa ada orang yang menyongsong tapi orangnya nggak datang? Kan gini nih. Karena tuh pada saat sangkakala berbunyi, nah saya ulangin ya. Kita ngomong sangkakala nih. Oke, tadi jelas ya. Kalau kita yang mati, saudara jelas ya ceritanya gimana, ya. Tapi kalau kita belum mati dan kemudian langit ini akan selesai, gimana cara ceritanya? Nah, ceritanya prolognya adalah apa? Ketika sangkakala berbunyi. Gimana tuh ceritanya? Nah, saudara, kesudahan dunia ini, kata-katanya harus begitu tuh. Kesudahan dunia ini itu digambarkan dalam gulungan kitab di dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Ya, gulungan kitab. Ini adalah Allah sendiri yang mewahyukan kepada Yesus mengenai kesudahan dunia ini. Jadi menarik nih, menariknya gini nih. Waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, ya. Dia bilang begini. Akan hari dan waktunya tidak seorang pun yang tahu.
Akan hari dan waktunya tidak seorang pun tahu. Bahkan anak juga tidak, hanya Bapa. Wah, itu waktu dia di sini. Tapi makanya nih menarik kan, ketika Yesus sudah tidak ada di sini, ya sudah terangkat. Karena kitab Wahyu itu, saudara, itu diwahyukan itu sekitar tahun 90-an Masehi, ya, sesudah Masehi, ya, tahun 90-an sesudah Masehi. Yesus sudah ada di surga. Menurut Kisah pasal 2 ayat Kisah pasal 3 ayat 21. Ya, dan Kristus itu harus tetap ada di surga, ya. Nah, tapi menarik kan, Allah mewahyukan, ya, kebenaran ini gitu ya kepada Yesus, ya, kepada Yesus, dan roh Allah, ya, dan roh Allah itu membawa Rasul Yohanes menyaksikannya. Oke, saya ulang ya. Sorga, Allah Bapa itu mewahyukan mengenai kesudahan. Jadi judulnya apa, saudara? Kesudahan dunia ini. Kesudahan dunia ini bicara mengenai dua. Kesudahan dunia ini bicara mengenai dua. Kesudahan dunia ini bicara mengenai dua. Apa itu? Kesudahan orang-orang percaya dan kesudahan orang-orang fasik. Dua-duanya pasti punya ujung. Apakah jalannya Lazarus atau jalannya orang kaya yang, ya, orang kaya? Aduh, ini bahaya juga ini ya. Jadi jalan ke orang kaya jadi kena, maksudnya nggak lewat jalan Lazarus. Ya. Jadi gini nih, jalan ke Firdaus atau jalan ke alam maut, gitu ya kira-kira ya. Itu lebih sesuai ya, gitu. Jadi kesudahan. Ini kesudahannya gimana? Gitu ya. Nah, itu disingkapkan ya melalui wahyu Allah kepada Yesus, di mana roh Allah membawa Rasul Yohanes melihat dan mendengar. Jadi setiap kata di dalam kitab Wahyu itu disebut dan aku melihat. Satu, kedua, dan aku mendengar. Sampai ada satu ayat, satu pasal, saudara ya, yang menuliskan begini. Jangan menuliskan apa yang kau lihat. Sampai begitu, saudara. Jangan menuliskan apa yang kau lihat. Ya, karena setiap kali apa yang dia lihat dan dia dengar tuh dia tuliskan. Nanti kita kalau sempat bahas-bahas itu ya. Ya. Jadi Allah menyingkapkan ya kepada Yesus, dan roh Allah membawa Rasul Yohanes, ya, maka dia penuh dengan roh dikatakan, dan kemudian dia melihat itu. Jadi dia melihat kejadian itu, saudara, ya, kejadian itu, ya. Nah, jadi kesudahannya, saudara ya, kesudahannya itu ada di dalam gulungan kitab itu, ya. Bagaimana kesudahannya? Nah, langit dan bumi ini, ya, menurut 2 Petrus pasal 3 itu akan hancur. Nah, itu disebut hari Tuhan. Nah, itu tadi Pak Daniel yang kita bahas. Jadi hari Tuhan itu, ya, ada dua gitu. Hari Tuhan itu adalah hari di mana benar-benar Tuhan berhenti, gitu ya. Tapi hari Tuhan itu adalah hari di mana dunia ini hancur, selesai, gitu. Lenyap, belum tentu hilang, tapi lenyap dari pandangan, gitu. Hari Tuhan itu, ya. Nah, ketika hari itu terjadi, itu Tuhan turun dari surga. Tuhan sendiri turun dari surga. Nah, kapan ini terjadi, saudara? Kapan terjadi? Menurut gulungan kitab itu, yang terdiri dari 7 meterai. Jadi di dalam gulungan kitab itu, mengenai kesudahan dunia ini, itu ada 7 meterai, 7 tanda. 7 meterai. 7 materai atau tanda. Tanda-tanda apa aja itu? Nah, nanti saudara baca ya. Ada 4 materai pertama. 4 tanda pertama. Kita tidak bisa bahas singkat itu ya.
Tapi saudara masuk ke tanda kelima dan keenam, meterai yang kelima dan keenam nih, ya, wah itu udah morat marit itu, ya. Orang sudah dikatakan gini, saudara, di meterai keenam, orang mencari mati, tapi maut lari daripadanya. Wah, saking apa, saudara, keadaan dunia, ya, karena apa? Itu langit, ya, saudara, goncang gitu, saudara, ya, sehingga orang ingin lari, ya, dari mati, tapi maut itu lari daripada orang, saudara, ya. Jadi sampai dikatakan begini nih, ya, siapakah yang dapat bertahan berdiri? Siapakah yang dapat bertahan berdiri? Nah, setelah itu semua lewat nih, jadi tandanya jelas. Ingat ya, kata-kata saya ini ya, 4 meterai pertama, nanti kita jelaskan kapan-kapan ya. Ketiga meterai kelima dan keenam itu udah bicara mengenai spirit, saudara. Ini 4 meterai pertama ini fisik kelihatan, ada gempa bumi yang dahsyat, segala macam, penyakit, sampar. 5 dan 6 ini bicara mengenai spirit, ya. Orang tuh ini ya, saudara, ya, terintimidasi secara roh, gitu. Oh, secara roh, saudara. Dan orang mencari mati tapi maut lari daripadanya, ya. Adakah orang yang dapat bertahan dalam situasi seperti itu? Nah, digambarkan seperti itu. Nanti kita bisa bahas kapan-kapan gitu. Nah, seketika setelah itu, itu masuk ke Wahyu pasal 7, saudara, ya. Dan Wahyu pasal 14. Jadi kalau saudara nanti mau baca kitab Wahyu itu, dia punya siklus. 1 sampai 7, 8 sampai 14, 15 sampai 21. Bahkan didesain sedemikian rupa. Siapa yang tahu Wahyu pasal 21 isinya apa? Jangan lihat Alkitab. Langit baru dan bumi baru. Nah, ya, Wahyu pasal 21 itu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kan? Betul nggak? Ingat nggak? Kan? Wahyu pasal 1, kan? Wahyu pasal 21. Kelipatan 7, sempurna. Wahyu pasal 14, apa isinya? Nah, Wahyu pasal 14 itu adalah orang-orang pilihan yang ada di Bukit Sion. Siapa orang-orang itu? Nah, orang-orang pilihan. Wahyu pasal 14. Gitu. Wahyu pasal 7 sama, ya. Orang-orang pilihan nih, Wahyu pasal 7, ya. Nah, 7, 14, 21. Keren banget tuh. Bahkan didesain seperti itu. Wah, luar biasa kan? Gitu. Nggak ada kitab yang didesain seperti itu. Hanya kitab Wahyu. Nah, saudara, ya. Nah, meterai ke-7, di dalam meterai ke-7 itu ada 7 sangkakala. Nah, kan kita tadi ngomong sangkakala ini. Di dalam meterai ke-7 ada 7 sangkakala. Jadi kemudian ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada sangkakala terakhir, ya, atau nafiri yang terakhir. Nah, ini ya. Nah, itu mendengar itu saja kan. Dan saudara lihat ini kan. Pada waktu penghulu malaikat berseru. Nanti saya akan tanya, siapa penghulu malaikat yang saudara kenal di dalam Alkitab? Nah, ya kan? Ada penghulu malaikat. Ada malaikat, ada penghulu malaikat. Ya. Oke. Nah, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Saudara kalau lihat di 1 Korintus ya, dia bicara mengenai apa? Waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi ini tuh sebenarnya sangkakala terakhir. Gitu. 7 meterai. 4 meterai pertama mengenai fisik, kejadian alam, penyakit, peperangan, kelaparan. 2 meterai bicara mengenai non-fisik. Terus ada meterai yang ke-7. Di dalam meterai ke-7 ada 7 sangkakala. Jadi di meterai ke-7 sendiri ini ada 7 sangkakala di dalam. Nah, ada sangkakala terakhir. Sangkakala terakhir terdiri dari 7 cawan atau 7 malapetaka. Nah, ya. Di dalam sangkakala yang ke-7 ada 7 lagi isinya. Jadi saudara bisa bayangkan ya,
7, yang ketujuhnya isinya 7, dan yang ketujuhnya isinya 7. 7 sangkakala. Ada sangkakala terakhir. Sangkakala ke-7. Tapi sangkakala ke-7 ini isinya apa? 7 malapetaka atau 7 cawan murka. Saudara jadi nyambung ya sekarang ya. Ada 7 cawan murka Allah. Ya, 7 cawan murka Allah. Ini adalah rancangan kecelakaan. Ini rancangan kecelakaan. Ingat nggak? Engkau dan saya tidak, apa katanya? Tidak ditetapkan. Pakai kata ditetapkan. Tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Ini jadi ketahuan nih. Murka yang mana ya? Ya ini. Tidak ditetapkan untuk ditimpa 7 cawan murka. Yang berisi anggur murka. Ya. Tapi apa? Sebelum ini terjadi, di sangkakala terakhir, bunyi nafiri. Ikutin saya nggak? Ngikut ya? Ikutin ya. Yang bisa ngikut, lambaikan tangannya. Yanti masih bingung kayaknya. Oke ya? Enggak ya? Jadi coba ini. Ada 4 materai, 2 materai, sekarang materai terakhir, materai ke-7. Di materai ke-7 isinya 7 sangkakala. Saya balik ya. 7 sangkakala. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sangkakala ke-7 isinya 7 cawan murka. Nah, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Ini, 7 cawan. Artinya pada saat mau sangkakala terakhir ini, saudara. Nah, hubungannya sama ini, saya harus jelaskan itu. Kenapa? Pada saat bunyi nafiri terakhir ini, sangkakala Allah berbunyi. Itu Tuhan sendiri turun dari surga. Jadi sebelum murka, sebelum masuk ke 7 cawan murka, sebelum masuk ke 7 cawan murka, nanti kalau saudara baca, begini loh, dramanya itu, tiba-tiba ada 4 malaikat keluar dari surga dan bicara dengan suara yang nyaring, bilang begini, berhenti, jangan dulu merusakkan bumi, gitu. Hebat ya, gitu. Jadi sebelum itu 7 cawan murka itu, sebelum kami mengenakan meterai Allah yang hidup, the seal of living God pada hamba-hambanya. Nah, saudara bisa lihat kan? Menarik tuh cerita itu. Jadi sebelum ini murka ini ya, ditahan dulu, tahan. Nah, ini nih kejadian ini. Lalu Tuhan turun sendiri dari surga. Nah, ini ya. Jadi kapan ini terjadi? Nah, udah ya. Kira-kira singkatnya begitu dulu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, tadi waktu penghulu malaikat berseru. Wah, udah ya, saya cerita ya. Paling tidak begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan sendiri turun dari langit ya. Dan apa? Kita menyongsong Tuhan di angkasa. Siapa saja itu? Ada 2 ya. Pertama apa katanya? Orang yang mati dalam Kristus. Di mana ini orang yang mati dalam Kristus? Di Firdaus dong. Lagi di Firdaus kan? Jadi kalau ini tingkat 1 langit, tingkat kedua langit, ini tingkat ketiga ada Firdaus. Kalau dibilang orang mati ini, ya, orang mati ya di tingkat ini, itu dikatakan menyongsong Tuhan di angkasa, Tempat pertemuannya di mana kira-kira? Firdaus. Pasti di atasnya Firdaus. Karena kan juga diangkat dari ke atas. Nah, ya. Jadi ini teman-teman ya. Nih, ya. Jadi katanya apa? Kita menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Tuhan sendiri turun dari surga. Nah, jadi sekarang fantasinya wah, ya. Nah, sekarang ada tingkat ketiga langit. Dan saudara kalau ikutin, saudara bisa cari di YouTube-nya Discipleship. Saya di situ saya jelaskan mengenai tingkatan langit. Tingkatan surga. Jadi di tingkat ketiga itu ada tingkat-tingkat. Dan tingkat paling bawah dari tingkat ketiga surga itu ya Firdaus.
Dalam banyak ayat bisa dijelaskan itu. Ya, nih, ya. Nah, sekarang Tuhan turun dari surga, ini dari atas. Turun dari mana? Bukan dari sini, ya dari atas, kan? Turun. Artinya surga itu paling atas, lebih di atas lagi, kan? Surga di mana Yesus sedang ada. Ya. Ya. Dia turun. Ya, turun. Ini Firdaus di sini. Jadi kebayang nggak, teman-teman? Kalau kita yang ada di langit pertama harus menyongsong, sekarang pertanyaan, kan orang sering ngomong gitu. Kalau Yesus datang kembali, terus di mana? Di mana dong supaya semua orang melihat, kan bumi ini kan bulat. Ini bisa dijawab. Pikirannya orang begitu. Enggak di sini, bukan di langit pertama ini, bukan. Bahkan di sini bisa dijawab bahwa itu di atasnya Firdaus. Makanya kita harus menyongsong. Ya. Ya, nih ya. Jadi Kristus Tuhan sendiri ya akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita. Nah, ini kata-kata ini tuh sampai titik di sini, saudara ya. Ini kata demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan itu akan mengantar kita ke perjalanan yang panjang sekali, ya. Kita ngomongin perjamuan kawin, kita ngomongin Yerusalem baru kita bicara mengenai melihat Tuhan, ya. Nih, tapi kita akan bahas sampai sini dulu nih, menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Nah, apa yang terjadi dengan kita yang masih hidup? Tadi kan yang mati itu seperti Lazarus atau orang kaya. Apa yang terjadi? Ini katanya kan, yang mati itu karena kita tidak akan mati semuanya, Yang hidup, kita yang hidup nih, kita yang hidup. Bentar ya, kita pakai ini nih. Nih, kita yang hidup. Ya. Kenapa ada kita yang hidup? Karena kita tidak akan mati semuanya. Apa yang terjadi? Akan diubah dalam sekejap mata. Ya. Diubah dalam sekejap mata, ya. Jadi apa? Jadi apa, saudara? Menjadi dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi kita diubah ke dalam satu keadaan sekejap, dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Wah, ini kata-kata ini semua ini harus ini nih ya. Harus ya nanti. Nah, ini Grace ya, kalau mau buat bukunya kebayang. Ini kalau kamu buat bukunya, ini cerita saya ini. Laku tuh di toko buku rohani nanti, karena orang yang ingin tahu surga gimana, mati gimana, itu kebayang. Ini enggak saya tulis, enggak dirancang, ini Tuhan buat ini loh ya. Jadi sekejap, dalam sekejap kita diubah seperti apa? Diubah menjadi sesuatu yang tidak dapat binasa. Nah, ini kita mau masuk ke sana nih. Pak Tadus baru masuk ke dalam satu cerita, dan ceritanya ini lebih panjang dari cerita awal tadi. Jadi kita ini kan keadaannya gini ya. Tuhan turun dari surga, dan kita menyongsong dia di angkasa. Yang mati, yang tidak mati. Yang tidak mati itu artinya yang masih hidup. Karena tidak mati semuanya. Dia akan diubah dalam sekejap. Menjadi apa? Yang tidak dapat binasa. Karena yang masih hidup ini daging. Masih binasa kan? Gitu. Kenapa itu harus begitu? Nah, kenapa harus begitu? Karena apa? Coba baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak binasa. Karena kita ke tempat di mana tidak akan bisa binasa, maka apa? Maka tubuh kita diubah ke dalam yang tidak dapat binasa.
Luar biasa kan? Wah, saudara bisa jelaskan ini, saudara diberi kekuatan iman, sehingga bisa berkata, meskinya tak lagi ku ingini, apapun juga, ya, segenap hidupku telah kau miliki, ya. Gitu saudara, ya. Jadi, kita harus yang hidup diubah ke dalam keadaan yang tidak binasa. Karena apa? Karena yang binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak dapat binasa. Jadi apa? Jadi tubuh kita yang binasa itu harus diubah ke dalam yang tidak dapat binasa. Dan hari itu apa namanya? Nih, saya ulang kata-katanya biar lebih jelas, ya. Kalau tubuh kita ini yang binasa diubah ke dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Saya ulang ayatnya, ya. Ini kan tadi nih. Nih kan nih. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kenapa harus diubah begitu? Karena apa? Karena apa? Surga atau kerajaan Allah itu adalah berisi hal yang apa? Hal yang tidak dapat binasa, gitu ya. Hal yang tidak dapat binasa, ya. Nah, perubahan, ya, pengubahan, bukan perubahan, ya, pengubahan dari keadaan yang yang dari binasa ke tidak dapat binasa, itu apa namanya? Diubah menjadi sama seperti Kristus. Nah, kemarin yang Pak Tadus bilang tuh, penanggalan tubuh yang fana. Nah, ya, udah kan gitu kan? Ini kan sederhana, kan? Jadi, ya, diubah menjadi sesuatu yang tidak binasa, itu artinya apa? Penanggalan, kan? Tubuh yang binasa. Tubuh hina, tubuh fana. Roma 8 ayat 23. Ayatnya Mira, kan? Roma 8 23, kan? Itu. Saudara nyambung nggak sekarang? Iya, memang begitu. Kosong Allah di angkasa. Ya, itu diubah dalam sekejap. Menjadi sesuatu yang tidak binasa. Itu artinya penanggalan tubuh yang hina, yang fana. Dan itu artinya apa nih? Itu keadaan apa namanya? Ya, sesuai judul ini. Iya kan? Inilah hari di mana penyataan anak-anak Allah. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik. Penyataan anak-anak Allah itu adalah penanggalan tubuh yang fana, tubuh yang hina. Yaitu yang binasa menjadi tidak dapat binasa. Oke? Dan itu artinya, dan itu kapan terjadi itu? Pada saat Tuhan turun dari surga. Atau apa? Yang kita sebut biasanya apa? Kristus menyatakan dirinya. Nyambung ya semuanya? Saudara. Jadi sekarang tuh, dulu kan mikir gini, pada saat Kristus menyatakan diri, kapan itu ya? Seperti apa ya? Sekarang saudara cerita 2 jam. Bisa. Ya kan? Kan saya ceritanya cepat ini. Versi YouTube. Kalau versi duduk sambil minum kopi, pisang goreng, agak lama. 2 jam. Supaya orang bisa serap. Toh? Gitu. Coba saudara sekarang ya, bisa ya. Pada saat Kristus menyatakan diri. Apa yang dimaksud pada saat Kristus menyatakan diri? Coba nih, ngerti nggak? Penanggalan tubuh. Penanggalan tubuh. Apa yang dimaksud pada saat Kristus menyatakan diri? Pengangkatan anak-anak Allah.
Kenyataan. Terlalu jauh itu, terlalu jauh, tidak sederhana berpikirnya. Apa yang dimaksud pada saat Kristus menyatakan diri? Tuhan turun dari surga. Betul nggak? Nggak setuju nggak? Siapa yang setuju? Coba lambaikan tangannya. Kan gitu. Pada saat Kristus menyatakan diri itu ya Tuhan turun dari surga. Dan apa yang dimaksud penyataan anak-anak Allah? Kita menyongsong dia di angkasa. Kok bisa kamu ngomong gitu? Karena pada saat itu kita diubah dalam sekejap. Dan pada saat itu yang binasa diubah menjadi yang tidak dapat binasa. Amin, amin, amin. Kan? Betul nggak? Dan itu artinya penanggalan tubuh yang hina, yang fana. Itulah yang disebut penyataan anak-anak Allah. Nah, memang tadi benar, cuman tidak sederhana berpikirnya gitu. Gitu. Karena kalau langsung itu saudara akan mengingatnya definisi ini. Tapi ini kan sederhana sekali kan. Nah, sekarang kalau bisa cerita, tahu nggak? Mau dengar cerita saya? Ini cerita bagus sekali kan? Itu saudara bisa cerita ini, hafal ayat-ayatnya, baca ulang, punya versi sendiri. Versi Roh Kudus bicara ke Anda, ya. Oke. Itu teman-teman ya. Kita lanjut sedikit ya. Sedikit saja ya. Oke, jadi yang binasa ini memang tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Makanya pada saat kita menyongsong dia di angkasa, apa kata tadi? Maka kita dalam keadaan yang tidak dapat binasa ya. Diubah dalam keadaan yang tidak dapat binasa gitu. Yaitu apa? Penanggalan tubuh. Nah, makanya 1 Yohanes 3 ayat 2 bilang begitu. Sekarang kita anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Apa yang dimaksud dengan belum nyata keadaan kita kelak? Maksudnya adalah keadaan kita masih binasa, nanti tidak dapat binasa. Gitu. Ya? Gitu saudara, ya. Belum nyata. Gitu. Nanti kalau nyata, wah kita tidak binasa, kita tidak akan dapat binasa karena kita memiliki tubuh kemuliaan itu. Ya, tapi jangan ke situ dulu, itu nanti bahasanya beda lagi. Saya juga ayat yang ini itu saya nggak lanjutin dulu ya. Ini nanti kaitannya dengan hal yang berbeda yang bawahnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi itu yang disebut penyataan anak-anak Allah. Nah, kita bahas sedikit mengenai penyataan anak-anak Allah. Ya sedikit lebih dalam di situ ya. Ya ada 10 menit. Nih, ada 3 hal di sini. Jadi, kalau bayangkan ini jadi yang namanya diubah dari yang binasa menjadi tidak dapat binasa pada saat Kristus menyatakan diri atau Tuhan turun dari surga, gitu ya. Dan kita menyongsong dia di angkasa, dan itu ditandai dengan tubuh kita diubah dalam sekejap menjadi yang tidak dapat binasa, artinya penanggalan tubuh yang fana, yang hina, dan itulah yang disebut belum nyata keadaan kita kelak karena masih pakai yang binasa, nanti itu tidak binasa, gitu ya. Apa yang terjadi sebagai anak-anak Allah? Ya. Ini yang dibahas dalam Roma 8 ayat 19 sampai 23, ya. Bukan penanggalan ya, saya ulang ya, pakai kata pembebasan tubuh kita. Nih, pembebasan tubuh kita. Ya, pembebasan tubuh kita. Saya cari dulu ya, tadi saya udah hafal ya. Jadi itu pakai kata ini teman-teman. Pembebasan tubuh kita. Pakai kata apolutrosis. Apolutrosis. Ini ya. Apolutrosis. Ada di chat ya. Ini penting teman-teman tahu, nanti bisa lebih dalam lagi cari tahu mengenai pembebasan tubuh ini. Apolutrosis. Sorry, apo. Tadi apa? Apo. Oh, ini bentar ya. Delete. Apolutrosis. Ini ya. Nah, ini nih. Pakai kata ini nih. Jadi ini penting sekali. Apa itu apolutrosis? Wah, ini penting dalam hidup saya, itu penting sekali. Kenapa?
Karena darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Yang binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak dapat binasa. Makanya pada saat Tuhan turun dari surga dan yang mati dan yang hidup ini mau menyongsong dia di angkasa, maka apa? Maka harus diubah menjadi yang tidak dapat binasa. Apulotrosis. Apa itu? Pembebasan tubuh fana, tubuh yang hina. Ya, gitu. Dan dia akan dapat apa? Ya, nanti dia bahasnya 1 Yohanes 3 ayat 2 itu apa? Kita akan menjadi sama seperti dia, kan? Ini ya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Apa maksudnya menjadi sama seperti dia? Ini kata sama seperti dalam bahasa aslinya itu serupa. Ya. Kita akan menjadi sama seperti, kata sama seperti ini artinya serupa, dalam bahasa aslinya serupa dengan dia. Ya. Jadi kita akan, maksudnya apa? Oh, dia tubuh mulia, kita dapat tubuh mulia. Karena apa? Itu yang tidak binasa dalam kerajaan Allah, gitu. Makanya lanjut dikit nggak apa-apa ya. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kita jadi bisa melihat dia. Nah, saudara, jadi itu yang dimaksud di dalam Roma pasal 8 ayat 19 dan 13. Nih, apa yang kita jelaskan tadi barusan? Mungkin saudara nggak merindukan, menginginkan, tapi menurut Alkitab, manusia menginginkan. Gitu. Ya. Nah, ini Paulus menceritakannya begini. Kalau kita orang benar, kalau kita orang yang memiliki Kristus di dalam kita, kalau sungguh-sungguh kita mengasihi dia, ini yang terjadi. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya. Jadi menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini kata anak-anak di sini, saudara, itu pakai kata huios. Ya. Jadi menantikan anak-anak Allah dinyatakan, artinya anak-anak Allah yang sudah mengalami proses huotesia, yaitu pengangkatan sebagai anak. Nah, ini makanya di bawah ini menantikan pengangkatan sebagai anak, itu pakai kata huotesia. Gitu ya. Jadi ada prosesnya. Apa itu? Pembebasan tubuh. Untuk apa? Ya, untuk acara tadi, ya. Untuk acara pengangkatan tadi, ya. Nah, kita lanjut ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Betul kan? Kesia-siaan itu apa, saudara? Coba bayangkan. Makan sakit. Makan akhirnya mati juga. Sia-sia ya. Ya, makan, gym, otot, mati juga. Sia-sia nggak sih? Sia-sia, betul. Jadi carilah yang tidak sia-sia. Oke? Saya jadi ingat ayat ini ya. Jangan mengikuti hawa nafsu dagingmu dan memuaskan keinginannya, katanya, ya. Jangan, karena itu sia-sia, gitu, ya. Jangan, karena itu sia-sia, ya. Ini coba ditaklukkan ke dalam kesia-siaan. Ini kata-kata ini bagus kalau kita menjelaskan bahwa seluruh apapun di dunia ini itu sia-sia. Ini loh, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jadi bukan hanya yang saudara lakukan yang sia-sia. Bukan hanya yang ada di bawah matahari ini sia-sia, tapi seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan karena maunya, katanya. Bukan karena kehendaknya, tetapi karena memang dia. Mau ngomong apa kita? Luar biasa, ini yang dibilang keren. Yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Ini satu bagian yang besar juga. Di dalam pengharapan. Secepat kilat? Enggak. Pengharapan itu hanya timbul setelah melewati proses. Baru ada pengharapan. Ya, pengharapan yang apa? Ujungnya kita pegang dulu ya. Nanti kita jelaskan. Bahwa makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam apa? Ini katanya. Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Nah, di sini pakai kata teknon. Ya. Jadi kemerdekaan, kemuliaan. Jadi pada saat bicara merdeka dan mulia, itu teknon yang ngalamin anak-anak Allah. Ya. Kemerdekaan, kemuliaan. Huios dan huotesia itu proses. Masih dalam proses. Menantikan jadi huios. Tapi bicara mengenai kemerdekaan dan kemuliaan, bicara mengenai teknon. Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ya, ini tulisan Paulus. Makanya Yohanes juga pakai kata teknon di Yohanes 1 ayat 12.
Dan ini juga pakai kata teknon nih, ya. Yohanes, Rasul Yohanes pakai kata adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Itu juga pakai teknon, ya. Tapi Paulus membuat satu proses, ya. Nah, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, betul nggak? Sama-sama merasa sakit bersalin sebagai ya kutuk ya atas Hawa kan dari Eden ya karena dosa. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, saudara dan saya yang menerima roh Kristus, itu namanya karunia sulung roh. Nah ini ya, apa yang dimaksud mereka telah menerima karunia sulung roh? Artinya apa? Mereka dikaruniai ya, dikaruniai roh Kristus ya di dalamnya ya, dan dia artinya apa? Yang sulung, karena Kristus itu adalah yang sulung dari banyak saudara. Roma 8 ayat yang ke 29 kalau nggak salah, 29 atau 30 ya. Dia itu adalah yang sulung di antara banyak saudara ya. Oke. Kita yang telah menerima karunia sulung roh. Ya, artinya ada roh Kristus di dalam engkau. Tapi apa? Kenapa ini udah terima roh Kristus? Tapi masih apa? Masih belum selesai. Bukan belum beres, belum selesai. Ya. Kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan. Jadi menantikan pengangkatan sebagai anak. Ya, yaitu pembebasan tubuh kita. Kapan itu? Ketika tubuh yang binasa ini, tubuh yang hina ini, yang binasa ini menjadi yang tidak dapat binasa. Kapan itu terjadi? Pada saat Tuhan sendiri turun dari surga dan kita menyongsong dia di angkasa. Amin. Ya. Nah, sampai di situ ya, saudara bisa melihat bagaimana Allah merancang saya dan saudara. Tidak mengalami rancangan kecelakaan, tapi apa? Rancangan damai sejahtera. Perjalanan yang luar biasa ya. Kalau itu dibuat satu ilustratif ya, itu wah, itu akan membawa apa saudara? Kita akan bilang wah, bumi, dunia, langit yang pertama ini sementara, semuanya ini sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan kecuali satu. Caranya cuma satu, ketika kita masuk dalam rancangan damai sejahteranya Allah ya. Amin. Amin ya. Kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh di bawah untuk bisa mendengarkan kebenaran firman. Kami sehat, kami tidak sakit, pendengaran kami normal, mata kami normal, panca indera kami normal. Kami dapat mendengarkan, kami dapat menerimanya. Tuhan, kami percaya sekalipun kami selesai di dalam session malam hari ini, tapi kami tahu sungguh-sungguh yakin bahwa Allah yang besar, Allah yang punya rencana yang sangat besar mengenai hidup kami, itu terus bekerja dan belum selesai bekerja sampai kami melihat kemuliaan-Mu itu dinyatakan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Engkau terus bekerja. Engkau akan terus menyingkapkan kebenaran itu, supaya kami mampu melewati semuanya. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala sesuatu, kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan kami, karena kami tahu di dalam Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati Tuhan, boleh bersama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya.